Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mohon izin saya langsung masuk kepada bahasan yang akan kita sama-sama belajar tentunya pada malam hari ini tentang masih dalam 4 cara pemeriksaan. Pesan daripada para guru tentang cara pemeriksaan yang sebenarnya ini adalah bagian daripada langkah sebuah diagnosa, maka yang perlu kita pahami teman-teman adalah bagaimana kejelian kita mengamati sesuatu. Ingat bahwa manusia adalah miniatur alam dan alam itu akan terus berubah dari cuaca, dari stabilan tanah, kemudian dari pepohonan, air, hujan, dan lain sebagainya. Demikian tubuh setiap manusia juga sama. Di dalam keilmuan 5 unsur, atau yang juga dikenal dengan Wusing, terjadi perubahan-perubahan pada energi jantung, lambung, usus besar, paru-paru, dan lain sebagainya yang sangat berhubungan sekali dengan pola. Pola apa? Pola hidup. Kemudian pola makan, dan manajemen emosi. Jadi semua manusia memiliki emosi, semua manusia memiliki ruh. Oleh sebab itu manusia dalam konteks holistik adalah manusia yang memiliki fisik, yang memiliki raga, dan manusia yang memiliki ruh, yang memiliki jiwa. Dan itu semua, teman-teman sekalian, akan terpancar pada raga seseorang atau pada eksternal seseorang. Termasuk apa? Wajah, tangan, gerak-gerik, rambut, suara, tata bahasa, dan lain sebagainya, itu tertampilkan daripada organ seseorang dan emosi seseorang. Contoh misalnya, seseorang yang sedang mengalami kegembiraan, maka akan nampak pada wajah yang senang, gerak-gerik yang pasti, dan gerak-gerik yang tenang biasanya. Akan berbeda pada orang yang sedang mengalami tekanan, mata akan nampak sedikit tajam, merunduk ke bawah, atau sifatnya waspada. Kemudian timbul kerutan di antara kedua alis, tepatnya pada titik yintang. Kemudian ada sedikit kekakuan pada tubuh seseorang, atau gerak yang cepat, atau gerak yang lambat. Dan itu semua yang perlu kita periksa, yang perlu kita amati, sehingga terciptalah 4 cara pemeriksaan secara tradisional Chinese medicine yang disebut dengan Wang, Wen, Wen, dan Jie. Kemarin kita telah sebutkan tentang pengamatan pada wajah, di mana wajah memancarkan jantung, memancarkan ketersediaan darah, memancarkan juga tentang energi seseorang, di mana jantung yang sehat akan menggambarkan wajah yang bagus, wajah yang sehat, wajah yang bersih dan bersinar. Tidak harus memiliki wajah yang glowing dan putih, karena orang-orang yang berwajah hitam pun juga akan sangat manis ketika jantungnya juga sehat. Kemudian pada mulut kita juga telah membahas kemarin, di mana bibir menggambarkan lambung, atau bibir juga menggambarkan kondisi daripada usus besar, paru-paru, ginjal, dan organ lainnya seperti liver. Sehingga bibir yang sehat akan selalu berwarna kemerah-merahan. Bibir yang sehat menggambarkan organ di dalam itu juga sehat, secara organ dan Slide-nya tidak jalan. jiwa. Bagaimana Mas Afid? Slide-nya tidak jalan. Nah, slide-nya belum saya jalankan.
Kemarin juga teman-teman kita telah melihat dari sisi tubuh seseorang, dan insya Allah pada malam hari ini kita melihat bentuk tubuh, di mana tubuh itu menggambarkan tentang karakter seseorang. Sebagai pelajaran kita tentunya. Jadi ada 5 bentuk tubuh manusia. Ya. Ini adalah pengamatan daripada Siang Tai. Kemarin ya kita telah membahas tentang postur tubuh. Maka ada lima bentuk tubuh. Mohon maaf ya, saya belum dapat gambar yang pas menggambarkan tipe kayu, tipe api, logam, tanah, dan air. Tapi mudah-mudahan eh, poin-poin yang kita tuangkan di sini bisa memberikan gambaran kepada kita. Oleh sebab itu, saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk mengimajinasikan tentang tipe-tipe berikut ini. Tipe kayu, teman-teman sekalian, secara postur dia tinggi. Sebagaimana pohon itu selalu tinggi dan umumnya pohon itu selalu tinggi. Mana tangannya? Pada orang tipe kayu, itu tulang punggungnya panjang, lurus, juga kuat. Biasanya di antara tulang belakang itu, ototnya itu biasanya nampak kencang dan kuat. Tetapi orang tipe kayu ini dia agak kurus. Wajahnya cenderung agak berlapis. Ini sebagai catatan, saya tidak mengeneralisasi bahwa orang tipe kayu pasti wajahnya gelap, tidak. Namun wajahnya cenderung ke arah gelap, bukan warna kulit ya, bukan warna kulit. Catatan yang paling mendasar adalah yang saya garis bawahi, yaitu tulang punggung panjang, lurus, dan kuat. Namun tidak ada manusia yang sempurna, sahabat-sahabat. Tidak ada manusia yang sempurna. Orang tipe kayu ini cenderung memiliki kemauan yang tinggi, sehingga mereka adalah orang-orang yang bekerja keras. Di sisi lain, mereka ini mengalami atau sering mengalami yang namanya kecemasan. Sehingga orang-orang tipe kayu dengan karakter tulang punggung yang panjang, lurus, dan kuat, mereka tidak disarankan bekerja di bawah tekanan dengan target yang banyak. Ya, ini perlu kita pahami bersama, perlu kita pelajari. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada tipe api. Api, secara fenomena alam, api itu panas. Dia bergerak cepat dan dia bisa menyambar sehingga dikatakan si jago merah. Sehingga pada orang tipe api, kepala dan dagu cenderung nampak lancip dan tajam. Jadi kepalanya itu rada begitulah ya, lonjong, tajam gitu ya. Dan dagunya itu biasanya tajam. Ini biasanya pada wanita kelihatan banget. Dan ada yang berlomba-lomba untuk melakukan operasi plastik menajamkan dagu. Ya, buat ini ya, cantik-cantikan lah begitu. Wajah mereka cenderung agak kemerahan. Jadi kita tidak boleh mengatakan, ih wajah orang itu merah banget ya. Mungkin dia tipenya tipe api. Nah, orang tipe api ini orangnya energik. Sebagaimana tadi api itu juga gesit. Apalagi kalau api kena yang namanya bensin, wah cepat banget ya menjadi api dan menjalar. Dan orang-orang tipe api ini orang-orang yang geraknya cepat. Sehingga orang tipe api ini senang diajak bekerja dengan target yang pasti. Ini biasanya orang-orangnya juga bekerja, eh, termasuk pekerja keras juga sih sebenarnya mereka ini. Tapi mereka lebih banyak bekerja di tempat-tempat yang eh, pekerjaannya jelas dan ada target, hari ini kita harus selesai sekian, hari ini kita harus mengumpulkan ini dan itu. Oh, mereka energik banget, mereka cepat. Kekuatan mereka ada pada darah dan vaskuler. Kita tahu bahwa
berada di dalamnya ada energi. Dan kemarin kita telah menyebutkan bahwa energi itu adalah kondisi di mana yang tubuh atau panas di dalam tubuh dominan daripada kondisi dingin. Nah, orang-orang tipe api ini memang sudah memiliki dasar panas sehingga mereka energi, mereka cepat, mereka tangkas. Orang-orang yang belajar bela diri tipe api ini biasanya gerakan mereka itu cepat. Gerakan mereka itu biasanya cepat. Pada beberapa pengamatan sering didapatkan rambutnya keriting. Kenapa? Karena panas dari bawah ya. Jadi rambutnya walaupun tidak harus keriting sih, tapi kebanyakan didapatkan demikian. Sehingga nanti teman-teman jangan mengira bahwa oh ini rambutnya keriting berarti dia tipe apa. Tidak ya. Karena nanti tipe kayu juga ada yang keriting dan seterusnya. Ini sebagai gambaran saja. Kemudian ada tipe logam. Logam itu cenderung berwarna putih. Dasarnya logam itu cenderung berwarna putih. Wajah mereka juga akan nampak putih. Ya. Jadi di sini putihnya itu putih pucat atau putihnya itu putih yang langsat gitu ya. Ciri khas mereka orang tipe logam itu adalah bahu dan dada yang bidang. Di sini ada nggak nih teman-teman yang dadanya bidang, bahunya bidang? Ini cenderung tipenya logam. Tubuhnya juga berotot dan berbentuk. Sehingga pada tubuh tipe logam ini mau fitness ataupun tidak fitness, mau apalah ya belajar olahraga pembentukan tubuh ataupun tidak itu biasanya sudah ada dan dari kecil biasanya sudah nampak tuh apa namanya bentuk-bentuk ototnya orang tipe logam. Ciri khas mereka orang tipe logam ini mereka itu berjalan lambat dalam arti tidak yang terbata-bata ya, santai tapi mereka mantap langkahnya, tata rapi. Mereka dalam beberapa hal juga teliti dan mereka orang-orang yang rasional. Ya. Juga mereka ini punya kemauan yang kuat sehingga mereka bisa mandiri. Orang-orang tipe logam nih teman-teman. Nah, mereka punya kelebihan yaitu paru-paru sebagai inti kekuatan mereka. Dalam dunia bela diri, orang-orang tipe logam ini itu kalau mukul yang hancur organ dalam. Itu kita sebut dengan energi dah dan ada energi nat namanya. Jadi ada nanti pukulan itu yang membuat biru gitu ya. Itu luar yang kena. Tetapi ada pukulan luarnya biasa tapi dalamnya rusak. Itu ini sih tanah dalam. Ya boleh-boleh saja. Kemudian selanjutnya ada tipe tanah. Tubuh tipe tanah di sini disebutkan cenderung gelap. Sekali lagi tidak mesti gelap ya. Tidak mesti gelap. Badannya cenderung gemuk. Badannya cenderung gemuk karena tanah disebut tanah kalau dia bersatu. Kalau dia berpisah namanya debu. Jadi debu-debu yang bersatu itu menjadi tanah. Sebagaimana kerikil-kerikil yang bersatu akan menjadi gunung. Sebagaimana kata para ulama bahwa innal jibala minal hasa, dalam sebuah riwayat disebutkan la tahqiranna minal ma'rufi fa innal jibala minal hasa. Jangan engkau anggap remeh sebuah kebaikan apapun karena sesungguhnya gunung itu adalah tumpukan-tumpukan daripada al-hasa, batu-batu kecil, kecil. Nah, badannya gemuk, kepala dan perutnya besar. Kepala dan perutnya tampak besar. Jadi memang benar-benar apa ya, bentuk banget gitu ya badannya itu. Pahanya kuat. Jadi orang-orang tipe tanah biasanya pahanya gede-gede, berotot-berotot. Orang tipe tanah, teman-teman sekalian, itu sangat murah hati. Sehingga terkadang nih, saking murah hatinya, mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Pada fenomena alam,
Tidak pernah ada tanah yang menyerang manusia ketika mereka dilindas dan dipacul. Mereka murah, tanah secara fenomena juga murah. Apapun kita tanam, dia bisa menumbuhkan. Asalkan tanah itu subur. Bahkan ikan pun bisa hidup di tanah yang sangat kering. Berarti di tanah kering pun sebenarnya ada kehidupan pada beberapa spesies makhluk hidup. Itulah luar biasanya tanah. Dan kita manusia diciptakan daripada saripati-saripatinya tanah. Ini luar biasa ya. Sebentar, teman-teman sekalian. Rahim mereka besar, lebar rahimnya ya. Tapi terkadang mereka ini kurang berambisi. Artinya sih bukannya malas hidup ya. Jadi mereka biasa-biasa aja gitu ya. Tidak terlalu cetar membahana gitu ya kalau ada sesuatu yang akan mereka kejar. Nah, ketika mereka berjalan, mereka ini cenderung tidak mengangkat kaki. Apakah gesrek kaki? Biasanya sih begitu ya. Kalau orang tipe tanah itu menyatu dengan tanah. Terkadang terdengar suara pada secara mereka berjalan. Otot adalah kekuatan mereka yang utama. Ini orang-orang tipe tanah ini bekerja bekerja berat nih, ditaklukkan. Sehingga mereka harus punya limpa yang kuat nih. Kemudian ada tipe air. Orang-orang dengan tipe air biasanya wajahnya agak bulat, oval begitulah. Tubuhnya cenderung juga bulat dengan kulit yang halus dan mulus. Sehingga nanti kita temukan ada orang yang kulitnya glowing gitu ya. Mungkin dia tipe air. Dan mereka juga menyukai pergerakan. Mereka suka bergerak. Mereka itu cenderung lihai. Ini penari-penari tipe air bagus nih. Kemudian tulang belakang umumnya agak panjang. Nah ini rada-rada mirip dengan ini ya. Tapi di sini disebutkan lurus dan kuat. Ini adalah panjang. Bisa panjangnya itu agak sedikit melengkung, tidak lurus-lurus banget. Mereka panjang. Mereka juga punya karakter simpatik. Namun mereka punya sisi yang agak malas. Mereka ini orang ahli negosiasi, loyal terhadap sesama mereka. Mereka punya perasa dan punya kemampuan psikis. Ini orang-orang belajar tentang metode-metode hipnosis. Oh, ini cepat. Tentang belajar-belajar diagnosa yang arahnya kepada psikis ini mereka bagus. Ini semuanya teman-teman sekalian yang kita sebutkan tadi adalah bentuk tubuh. Apa faedah yang bisa kita ambil daripada ini? Contoh misalnya pada tipe kayu. Kayu secara fenomena alam mereka harus tumbuh dan membutuhkan tanah. Maka mereka ini harus sering disiram. Ya, sering disiram, cukup minum air ya, agar tubuh mereka tetap bagus. Karena mereka cemas. Kecemasan itu adalah panas. Kecemasan itu adalah panas. Maka mereka butuh air agar kecemasan ini bisa diredam. Tipe api lagi ini ya membutuhkan air yang lebih banyak. Tipe logik boleh lah ya airnya sedang mereka juga cenderung minumnya nggak banyak-banyak apa. Tipe tanah bergantung. Kadang mereka makannya banyak, juga minumnya sedikit. Tipe air ini biasanya malas minum. Tipe air tuh biasanya mereka malas minum. Kalaupun mereka lebih banyak minum, itu biasa. Ini faedah kecil, tentunya akan sangat bila teman-teman gabungkan terhadap namanya keilmuan-keilmuan lain untuk mengamati daripada tipe tubuh terhadap diagnosa. Selanjutnya teman-teman sekalian,
Ada pengamatan badan, tadi bentuk badannya secara umum. Sekarang kita masuk kepada pengamatan badan. Apa yang akan kita amati pada badan itu? Beberapa poin saya tuangkan di sini. Tubuh kurus. Nah, ini kita masuk kepada pemeriksaannya ya. Kalau tadi pengenalan ya, pengenalan. Badan yang kurus tapi nafsu makannya besar. Ini menandakan adanya patogen api di ciao tengah. Ciao tengah itu adalah bagian tengah tubuh. Disebutkan dalam kitab Al-Imam Ibnul Qayyim itu adalah perut besar dan perut kecil, yaitu limpa dan lambung. Ada patogen api. Patogen api ini bisa datang dari mana saja. Misalnya dari makanan-makanan yang memang sifatnya pedas. Dan dari cuaca yang terasa panas. Nanti akan muncul yang namanya patogen api. Patogen api ini kalau panas karena kayu yang ketika digesekkan lama-lama menjadi hangat, lama-lama menjadi panas, kemudian menjadi panas. Sedangkan orang tubuhnya kurus, tetapi nafsu makannya rendah, ini menandakan kelemahan limfa dan lambung. Sehingga orang yang kurus mau gemuk, itu kan biasanya diberikan sekot diberikan temulawak. Sebenarnya kuncinya adalah ini. Ada yang madu gemuk gitu ya. Kapal penggemuk. Sebenarnya kuatkan saja limfa lambungnya. Nanti nafsu makannya membaik, tubuhnya jadi kuat lagi. Ada di sini anak dari sahabat saya, beliau seorang dokter hukum kesehatan. Anaknya nggak mau makan, yang nafsu makannya menurun drastis dan tubuhnya kurus. Diberikan huangci dan sambiloto. Kan huangci dan sambiloto, tujuannya huangci ini untuk menguatkan limpa dan sambiloto dalam keadaan panas. Nafsu makannya meningkat drastis dalam beberapa hari sampai sekarang kayak gemuk yang ideal. Kemudian berikutnya, pada orang kurus dan kering, kering di sini misalnya pada kulitnya kering ya, kalau digaruk itu ada warna putihnya. Ini biasanya mengalami ketidakcukupan chip atau darah. Jadi orang yang kurus dan kering, teman-teman itu langsung aja kita tebak dengan ilmu tentunya, dia sedang mengalami ketidakcukupan darah dan cairan. Jadi orang yang kurus itu pasti kekurangan darah dan cairan. Bagaimana dengan orang yang kurus, kering tapi tensinya normal? Begini menganalogikannya teman-teman sekalian. Air yang kita lihat, air mineral misalnya ya, itu memiliki kadar nutrisi yang berbeda-beda. Jumlahnya sama-sama 1 liter misalnya. Jumlahnya sama-sama 1 liter. Li mineral 1 liter. Kemudian netral 1 liter. Tapi masing-masing punya nutrisi yang berbeda-beda. Xie di dalam tradisional Chinese medicine melihat isi daripada air, bukan jumlah airnya. Maka orang dikatakan defisiensi darah, sekalipun tensinya cukup, itu menandakan energi dari darah itu sangat lemah. Apa namanya, isi daripada darah itu lemah. Nah, sehingga orang-orang kurus dan kering ini sangat mudah mengalami penyakit yang namanya TBC, tuberkulosis. Ini tipe panas ya, tuberkulosis ini biasanya. Biasanya obat-obatnya diberikan loto begitu. Benar. Mohon maaf teman-teman, saya agak cepat supaya waktu kita bisa tercukupi. Mudah-mudahan teman-teman menyimak dengan saksama ya. Kemudian tubuh kurus, kulitnya kering, ditambah lagi selalu merasakan lemah, letih, dan lesu. Maka orang yang seperti ini menunjukkan Qi dan Jinye yang sudah sangat lemah sekali. Qi dan Jinye ini sama energi dan cairan.
Di sini darahnya mungkin cukup, tapi energinya lemah. Biasanya pada mata itu pucat, kemudian lidah juga pucat. Jinnya ini disebutkan bahwa jinnya ini juga menjadi pelumas daripada tulang. Sehingga tulang-tulang yang mudah bunyi itu biasanya jinnya kurang. Nah, pada tubuh kurus dengan kulit yang kering serta perasaan letih dan lesu, ini biasanya zangfunya sudah gagal total dalam bekerja. Changfu, tulisannya zangfu, bacanya changfu. Itu adalah jantung, usus kecil, limpa, lambung, paru-paru, usus besar, liver, empedu. Itu semuanya mengalami kegagalan secara total. Kenapa? Karena makanan yang dimakan itu tidak bisa diubah menjadi energi, tidak bisa diubah menjadi darah. Ini berbahaya. Maka ini sudah mulai hati-hati ini terapinya. Jangan asal-asal, mohon maaf ya, apa kata iklan dicoba. Ada beberapa kasus diceritakan oleh guru kami, dia memiliki riwayat jantung, kemudian ada iklan di TV, memang iklan internasional ini cocok untuk jantung dengan testimoni ratusan orang sembuh dengan itu. Dia minum beberapa minggu kemudian kejang. Kemudian dikonsultasikan kepada pakar herbal itu, kemudian dia bercerita, lantas pakar herbal mengatakan Anda tidak cocok dengan obat itu. Maka satu obat tidak bisa digunakan pada semua tubuh. Satu obat, satu herbal, satu ramuan tidak bisa digunakan pada setiap tubuh. Contoh yang sangat mudah teman-teman sekalian, makan vitamin, maaf, jeruk nipis misalnya. Orang-orang atau makan sambal lah ya. Orang-orang tipe lambung yang dingin dikasih sambal berbanyak-banyak juga nggak masalah. Tapi orang dengan lambung tipe kering, lambungnya sudah kering dan luka, dengan kasih pedas jadi tambah penyakit. Begitulah yang paling mudah seperti itu. Baik, lanjut. Perut bengkak dan kembung. Kembung itu teman-teman selalu menandakan adanya angin. Kembung itu selalu menandakan adanya angin atau adanya cairan. Dan pastinya itu menunjukkan patogen berlebih, angin berlebih atau cairan yang berlebih. Nah, adapun cairan yang berlebih ini nanti kita khawatirkan terjadi yang namanya infeksi pada perut. Hati-hati teman-teman sekalian, kalau mulai perutnya bengkak ya. Bengkak ini biasanya ada sensasi sangat nyeri, tapi kalau kembung ini biasanya masuk angin sih. Kemudian ada perut yang kempis. Perutnya kempis, sudah makan banyak tapi perutnya tidak tidak belendung-belendung gitu ya, tidak berisi. Ini menandakan qi yang lemah. Biasanya makanan masuk ini langsung dibuang melalui BAB atau minuman yang masuk langsung dibuang melalui BAK. Kemudian tulang punggung yang bergerigi ya, ini banyak sekali ditemukan pada anak-anak bergerigi ya, seperti gergaji. Ini menandakan cing pada ginjal atau cairan esensi vital tubuh yang tersimpan pada ginjal, dan juga qi yang lemah sekali. Hati-hati sahabat sekalian yang melihat tulang punggung yang bergerigi, kemudian masih nekat memberikan makanan minuman yang beraspartam. Banyak pada jas jus ya, jas jus. Maaf saya sebut merek nggak apa-apa. Banyak tertulis juga di sana. Pemanis-pemanis buatan nih hati-hati. Ini karena nanti bisa bermasalah pada struktur tubuhnya pada anak itu. Tubuh itu teman-teman dapat berubah dari patogen-patogen yang masuk. Contoh misalnya, orang yang tidak bisa BAB, BAB-nya nggak lancar, ini menyebabkan tulang belulangnya pada pindah. Pada pindah maksudnya
jadi nggak lurus begitu ya. Kenapa? Karena tubuh itu akan mencari titik nyamannya dia. Misalnya nih, jadi namanya ascendant ya, kan kita sebutkan. Ascendant ini bisa bekerja dari energi paru kanan, descendant ini dari limpa dan paru, kemudian maaf transversal, descendant ini daripada paru-paru sebelah kiri, didorong ke bawah. Jadi sering macet di sini sebenarnya, sering macet itu di sini karena mengangkat itu lebih berat daripada mendorong. Jika tertumpuk di sini, teman-teman sekalian. Ini biasanya kalau masalahnya di sini itu karena jiwa liver yang terlalu ekses, susah BAB. Biasanya jadi ambeien. Tapi kalau orang tipe pemikir, ambeiannya berdarah nih biasanya kalau yang ini. Karena liver jiwa ekses. Namanya liver jiwa ekses ya. Kemudian kalau eh, macetnya di sini itu biasanya karena orangnya pemikir, apa-apa dipikir. Sehingga macetnya di sini, kemudian terjadi sedih, jadilah yang namanya appendicitis. Lagi saya ini kemarin yang saya ceritakan kalau masalah susah buang air besar saja itu sudah cukup merubah postur tubuh manusia dalam ilmu PAZ. PAZ ini nanti terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan banyak penyakit. Ya, contoh saja di sini misalnya di sini ada organ liver, livernya tertekan. Di sini juga ada ginjal sebelah kanan tertekan, nanti jadi BAB-nya sulit. Terpinya jadi miring kanan atau miring kiri. Ini beberapa contoh teman-teman sekalian kelemahan-kelemahan limpa, misalnya di sini limpanya terlalu lemah, tubuhnya jadi bengkong-bengkong seperti ini. Ini paru-paru yang lemah menjadi bungkuk. Ini limpa yang terlalu defisiensi juga. Ini rata-rata limpa lemah itu seperti ini. Kenapa limpa lemah? Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa manusia lahir itu kan menangis ya. Nah, setiap anak-anak yang menangis itu menunjukkan bahwa syaitan telah menusuk perutnya dengan dua jarinya sehingga anak-anak itu menangis. Tapi kami di medis memang salah satu tanda supaya menangis apa paru-paru kita pastikan tidak ada sumbatan. Jadi kalau tangisannya masih tersedot tidak lancar begitu, biasanya ada sumbatan ada di area bronkus sampai dalam dari paru-paru. Kemudian teman-teman ada pergerakan tubuh. Ini saya coba menjelaskan secara singkat. Ada kelopak mata. Kelopak mata yang berkedut-kedut itu artinya serangan angin pada hati. Nggak boleh berangin-angin lagi. Ini yang sudah sering kedut-kedutan mata ini jangan pakai motor nggak pakai jaket. Siapkan minyak kayu putih setelah motoran, maka minyak kayu. Kelopak mata yang berkedut-kedut itu adalah serangan angin pada liver. Maka jangan lupakan kemarin ada ini, apabila kedutannya berada pada area atas, maka liver dan limpa sedang terkena angin. Kalau di bawah, maka ada hubungannya nanti dengan yang namanya lambung. Maka tidak heran tuh ada yang makan lalapan, makan kemudian kita katakan oh ini penyakit saraf, padahal obatnya cuma kemudian maaf nih saya tidak menggunakan mouse ini jadinya harus naik turun ini. Maaf ya teman-teman. Ya. Selanjutnya adalah gerakan tubuh. Tangan, kaki, kepala, jemari, dan lain-lain. Semua gerakan tubuh ini
selalu berkaitan dengan angin, serangan angin. Serangan angin nanti bisa menyerang meridian, ini bisa menyerang syaraf. Jadi di dunia kedokteran barat kita mengenal yang namanya syaraf. Ya, kedokteran timur kita mengenal yang namanya jalur meridian. Jalur syaraf. Gerak tubuh yang normal adalah gerak tubuh yang mantap dan pasti. Kalau tiba-tiba menendang sesuatu atau memukul sesuatu, ini ada ketegangan, ada otot atau ada permasalahan pada jalur syaraf di santai. Orang yang bergerak cepat dan kalau malam hari sering melepas selimut, ini kata kuncinya, kalau malam hari sering melepas selimut menandakan keadaan yang terlalu panas. Kenapa? Karena malam hari dia melepas selimut. Normal dia di malam hari kita menggunakan selimut, kecuali memang suasana subuh karena ada di cuaca yang sangat dingin, ini menandakan panas. Ini harus dibuang panasnya dengan bekam basah ketika lidahnya berwarna merah. Kemudian seorang yang bergerak lamban, senang berbaring, malas-malasan, mager begitu ya, maka ini keadaan dingin dan kelemahan. Jadi orang-orang yang lemah energinya itu pasti suka mager. Orang yang dingin ini pasti suka mager. Maka ini jangan dikasih hal yang dingin-dingin, kasih yang hangat-hangat. Ini madu bisa di sini ya. Tapi kalau ada retakan pada lidah atau ada lapar gigi pada sensei yang mengajari kami tentang ilmu madu itu hebat kekuatannya untuk memperbaiki organ, tetapi untuk mencerna madu itu butuh energi yang kuat juga. Gampangnya begini, kalau teman-teman ingin mancing, kalau yang teman-teman adalah yang teman-teman ingin pancing adalah ikan besar, maka harus kuat kailnya. Jangan pakai kail yang buat ikan kecil, putus. Sama dengan madu, madu itu hebat, maka butuh organ yang sedang dalam keadaan yang kuat juga. Baru dia nanti bisa terabsorpsi dan bisa tercerna dengan baik. Maka ini berhubungan dengan kelemahan limpa. Lagi-lagi secara TCM, Tibun Nabawi, Ayurveda, ilmu medicine, limpa ini nggak bisa lepas daripada tubuh seseorang. Kalau limpa lemah, organ semuanya akan lemah. Kenapa? Karena ini adalah dapur utamanya. Ini adalah dapur utamanya. Jadi, secara timur ya, ini ada sahabat saya dokter di sini. Tidak salah ada yang herbalis juga di sini. Tidak bermaksud mengajari ya. Ya. Secara ilmu Apa Ustaz, suaranya kurang jelas. ya teman-teman, ini sudah bisa jelas suaranya. Yang kurang jelas mungkin bisa pakai headset. Jelas, jelas, Ustaz, jelas. Baik Ustaz, sudah jelas Ustaz. Baik. Limpa ini teman-teman sekalian adalah namanya dapurnya. Lambung itu dia memang memasak makanan, kemudian limpa ini yang menyebarkannya ke seluruh tubuh. Ya, pelayannya lah itu nanti ada di limpa. Jadi kalau dapur udah masak nih, tapi nggak ada yang nyebarin ke organ ya, organ akan kelaparan. Dan limpalah organ yang bertanggung jawab dalam menyebarkan itu semua.
Sampai di dalam kedokteran Tibbun Nabawi, semua rasa, ada rasa manis, asam, asin, pahit, dan pedas, masuk kepada limfa dan langsung disebar saat itu juga kepada seluruh organ, agar organ mendapatkan rasa dan mendapatkan kekuatan. Baik, kita tidak panjang membahasnya. Sekarang kita masuk kepada tremor. Tremor ini adalah kondisi di mana pergerakan tanpa disadari. Tremor ini menandakan ada serangan patogen angin. Maka orang-orang yang tremor itu nanti ada tremor kecil, ada tremor yang besar ya. Tremor kecil itu misalnya kedutan tadi. Tremor yang besar itu adalah tangan dan kaki pada ekstremitas biasanya. Ini karena angin. Ini dibekam seluncur, bekam api, mantap ini, insya Allah. Dikerokin. Kalau orang Jawa biasanya dikerok. Itu adalah pergerakan tubuh. Setelah kita mengetahui itu tadi semua, maka kita mulai masuk kepada pendengaran. Tadi kita melihat. Sekarang kita masuk kepada pendengaran. Dalam tradisional, pendengaran dan penciuman ini amat sangat penting. Apa saja yang kita dengar dan apa saja yang kita cium, yang kita dengar adalah suara. Bagaimana suara nafasnya dan bagaimana suara bicaranya. Nafasnya dan bagaimana suara bicaranya. Nanti di sini juga ada nanti tata bahasa. Tata bahasanya ini dolat dalit ataukah tidak. Ini juga nanti berhubungan dengan suara. Dan ini di dalam medis kita menggunakan stetoskop. Stetoskop untuk suara nafas yang ditaruh pada beberapa titik di punggung untuk kita mendengarkan nafas pada paru. Kemudian kita mendengarkan batuk. Kemudian kita mencium dari aroma. Baik, bagaimana penjelasannya? Berikut ini penjelasannya. Saya akhirkan ya untuk sesi tanya jawab. Terima banyak. Suara paru, suara kuat dan keras, suara yang kuat dan keras menggelegar ini menandakan kondisi panas. Ada pasien datang suaranya kencang banget. Ini kondisi panas. Teknik penekanan pada topung, apapun namanya, izin saya pinjam istilah topung ya. Topung atau totok syaraf atau totok jari petir, apapun namanya, ini ditekan keras, disedasi, didinginkan orang, dan sarankan untuk tidak makan makanan yang pedas. Termasuk di sini herbal Tibbun Nabawi yang panas disebutkan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr adalah habatus sauda. Ini jangan diberikan pada orang tipe ini. Kasihan nanti tubuhnya tambah panas, jantung tambah panas, nanti paru-parunya meleleh, timbul sesak nafas. Kemudian ada suara lemah, tapi pecah. Lemah, tapi suaranya pecah sehingga tidak jelas terdengar. Ini adalah kondisi yin, kondisi lemah, juga kondisi dingin. Kalau kondisi dingin, itu biasanya pada wajah pucat, bibirnya juga pucat, tangannya dingin ketika kita bersentuhan dengannya. Ini menunjukkan kekurangan energi vital dan menurunnya daya tahan tubuh. Teman-teman kalau udah mulai malas ngomong nih, terus kalau ngomong tuh nggak jelas, terbata-bata, itu dingin kondisinya. Jangan dibekam. Saya pernah belajar tentang bekam medis, sama kami juga diajarkan kepada kondisi dingin, itu tidak boleh kita lakukan bekam basah. Kenapa? Karena sejatinya dia sedang daya tahan tubuh itu kurang sekali. Bahkan bekam itu mengambil energi masuk apalagi jangan. Ini secara medis. Di sini ada sahabat-sahabat saya praktisi bekam dan fasdu sebagai tambahan daripada informasi. Jadi mangga silahkan untuk digabungkan seni keilmuan itu. Barakallahu fikum. Kemudian suara selak, maaf, suara serak, ya, atau
setelah serak terjadi kehilangan suara. Tapi ini baru-baru sakit nih. Baru-baru sakit kok suara saya hilang gitu ya. Ini faktor panas. Tapi bisa datang dari luar, juga bisa datang dari dalam. Dari luar ini bisa dari cuaca, kalau dari dalam ini selalu dan sering datang daripada emosi. Emosi paru-paru adalah sedih, emosi liver adalah marah, emosi jantung adalah gembira, emosi dari lambung limpa adalah berpikir, dan emosi dari ginjal adalah rasa takut. Itu semua apabila berlebihan maka akan menjadi problematika. Dan serak ini adalah berhubungan dengan paru-paru. Jadi suara serak itu dari paru-paru yang kita telah sebutkan. Dan suara serak kemudian hilang, suaranya jadi nggak bisa keluar, sakit nih, gitu ya. Maka ini menandakan kekurangan energi vital yang sangat dan daya tahan tubuh yang semakin melemah. Lagi-lagi, apabila kekurangan, maka konsep terapinya adalah ditambah. Bagaimana caranya? Salah seorang dokter mengatakan bahwa tubuhmu dokter terbaik dan jadikan makananmu sebagai obat. Caranya gimana? Makan. Makan yang bergizi lah pastinya. Jangan sakit malah makan yang ada di pinggir jalan itu. Kita sebutkan merek, insya Allah teman-teman di sini lebih paham ya. Saya termasuk orang yang sangat menjaga makanan, teman-teman sekalian. Saya sejak SMP sudah merantau sampai lulus kuliah itu di luar jauh dari keluarga. Saya termasuk orang yang sangat menjaga pola makan, tapi nggak pernah lapar, kenyang terus, alhamdulillah. Baik, batuk dalam dan lendir. Batuk dalam itu biasanya sampai sakit ya, bagian dalam itu, paru-paru. Tapi dia berlendir, banyak dahaknya. Ini menandakan lemah paru dan ginjal. Maka ginjalnya dikuatkan dengan dihangatkan. Biasanya kita menggunakan titik KI1. Ada di telapak kaki itu KI1 ya. Itu nanti dihangatkan, dimoksa. Atau dipijit-pijit juga boleh. Kemudian lemah paru, ini biasanya kita menggunakan huangci. Kenapa selalu menggunakan huangci? Karena dia sifatnya santun. Huangci ini sifatnya santun dan menutrisi organ. Jadi nanti ada herbal yang menguatkan organ dan ada herbal yang membebaskan organ dari penyakit. Contoh misalnya dahak itu biasa menggunakan jahe atau jeruk nipis untuk membuang dahak pada paru. Dia membersihkan paru-paru. Ada herbal yang nanti menutrisi organ, jadi organnya itu dinutrisi, organnya itu dikasih makan. Jadi nanti teman-teman harus membedakan di mana herbal itu membantu kesembuhan daripada si organ, dan ada herbal yang sifatnya memang memberi makan organ itu. Sehingga nanti ada orang yang rutin minum sebuah produk merasa sehat, tetapi dari diagnosa lidah dan mata misalnya kok lemah banget nih organnya. Ini namanya kesehatan yang semu. Dan ini banyak sekali teman-teman. Tidak bisa saya hitung saking banyaknya. Kita sedang tidak membahas tentang itu. Kemudian ada batuk dahak serta lendir yang kuning. Dahak dan lendir ini ya mirip ya. Kalau dalam bahasa Tisim kita sebut dengan tan, dalam bahasa Tibun Nabawi disebut dengan balgam, dalam bahasa kita disebut dengan dahak. Lendirnya warnanya kuning, kental dan kuning. Ini ada angin dingin, untuk dahak ini adalah angin dingin yang menyerang paru. Kalau lendirnya kental dan kuning, ini angin panas pada paru. Ini dibekam basah. Mantap, insya Allah. Baik, kemudian ada batuk berdahak, ini adanya lendir. Tambahan informasi bahwa dahak itu terbentuk dari lemahnya limpa. Ini disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam bab Tibbun Nabawi pada pembahasan tentang materi dasar tubuh secara Tibbun Nabawi. Jadi
Jadi materi dasar tubuh itu ada 4 secara tibbun nabawi, di mana makanan dan minuman itu akan diubah menjadi 4 cairan. Darah yang berwarna merah, dahak yang berwarna pucat, dan cairan hitam serta cairan kuning. Itu yang ada pada empedu dan cairan pada limpa. Dahak itu adalah darah yang tidak terbentuk dan dia akan disimpan di berbagai tempat pada tubuh, salah satunya di paru-paru sehingga menjadi dahak. Kemudian ada suara nafas. Apa saja yang kita lihat pada nafas? Nafas yang kuat tapi berat. Nafas yang kuat tapi berat nafasnya. Ini ada faktor panas dan kelebihan panas di dalam tubuh. Kalau panas, maka konsep terapinya adalah didinginkan dan dibuang panasnya. Ada nanti nafasnya lemah, pendek. Ini ada kelemahan limpa dan paru. Yang tadi ada yang wapri ini tentang nafasnya pendek dan lemah. Bagaimana caranya? Ya udah kuatkan saja limpa dan paru-parunya. Kenapa limpa dan paru? Karena mereka ibu dan anak. Mungkin ada yang bingung nih, apaan nih ibu dan anak? Ada nenek. Tidak apa-apa. Sekarang teman-teman bisa mendengarkan dulu. Nanti suatu saat jadi paham, oh ternyata itu maksudnya ibu dan anak. Jadi organ kita itu berkeluarga dan organ kita juga bertetangga, teman-teman. Kemudian kesulitan bernafas dengan suara mendesis. Ini karakter asma. Asma ini nanti bisa dari kekurangan darah, dari puntiran otot, dari kesedihan, dari panasnya jantung, macam-macam ya. Asma ini nanti biasanya kalau kita di medis kita berikan nebulizer dengan Ventolin. Nafas berat dan tidak teratur. Nafasnya berat, ngos-ngosan begitu ya. Maaf, nafas berat sampai biasanya ada retraksi dinding dada yang kelihatan sangat berat. Cuping hidung juga kembang kempis dan biasanya nanti ada otot batu nafas namanya di area sini, area dada atas. Ini kondisi serius. Dan ini adalah kerusakan energi vital dan keracunan. Tenangkan pasiennya, berangkatkan kepada fasilitas medis terdekat. Ya. Baik, ini jangan diongklek-ongklek dulu ya. Ini beberapa kasus dari teman-teman medis kami yang masih bekerja di medis. Ada yang seperti ini, kondisi nafas berat, dilakukan terapi mandiri, sehingga merasa tidak bisa, pasien dikirim dengan saturasi oksigen yang sudah sangat drop, sampai medis harus masuk ICU pasien. Wassalamualaikum. Jadi kita harus tahu diri sebagai terapis ya. Baik. Kemudian ada nafas yang keras, nafas suaranya keras, disertai dengan suara dengkuran, ngorok, grok-grok begitu ya. Ini mengarah ke arah stroke. Nah ini bisa teman-teman cermati. Ini biasanya dapat mengarah kepada stroke. Dengkuran suara, teman-teman sekalian, ini adalah cenderung antara kelemahan limpa dan panasnya jantung. Lemahnya limpa menyebabkan paru-paru tertumpuk dahak dan panasnya jantung menyebabkan paru-paru meleleh. Paru-paru meleleh itu biasanya paling gampangnya teman-teman bisa lihat dari cara jalan yang gasruk di tanah. Ya, kemudian biasanya pada wanita, ngapunten, payudaranya turun. Pada pria, dadanya juga turun, dadanya nggak tegak. Ini biasanya paru-parunya lemah. Ya. Jadi dikuatkan. Bagaimana caranya? Nafas paru. Latihan nafas paru-paru. Baik, barakallahu fikum. Kemudian ada nafas, lanjutannya ada diabetes. Ini hati-hati, suara mendengkur itu bisa jadi diabetes. Kenapa diabetes? Diabetes itu salah satunya gampang haus.
Ya, ini teman-teman pasti tahu nih, ada 3 syarat seseorang dikatakan diabetes secara apa namanya medis. Ada polidipsi, ada polifagi, ada poliuri. Nah, ini yang gampang haus ini kan dari paru-paru. Kenapa bisa jadi diabetes? Karena paru-paru adalah apa namanya anak daripada limpa. Dan limpa adalah sahabat dekat kayak kembaran begitu ya dengan pankreas. Diabetes ini kan identik dengan pankreas yang biasa kita sebut dengan uh, sel beta pankreas. Itulah ya. Dan penyakit liver. Ini hati-hati nih yang suka dengkur-dengkur ini dan nafasnya keras ini masalah pada stroke area kepala, diabetes area cio tengah, dan pada liver. Kondisi lain ada suara nafasnya itu cepat sekali dan hembusan nafasnya itu yang melegakan. Ini mirip dengan ini ya, tarik nafas dalam. Ini arahnya adalah infeksi teman-teman sekalian dan akumulasi lendir dan atau penurunan fungsi pada ginjal. Jadi orang-orang yang sering narik nafas dalam supaya legowo dadanya, ini telah mengalami kelemahan ginjal. Teman-teman terapis, teman-teman dokter, sahabat-sahabat medis di sini yang hadir, kalau panjenengan dikala bekerja dan dikala terapi, kok mulai sering itu ginjal udah capek, istirahat, jangan dipaksakan. Saya secara pribadi dengan guru-guru saya tidak pernah bangga dengan pencapaian dalam sehari menerapi. Ini kita dunia terapis ya. Terapi sampai 30 lebih pasien. Ini kasihan tubuhnya. Kasihan kita punya organ. Orang-orang bisa kita sembuhkan dengan izin Allah, tapi kitanya yang sakit. Bagaimana kalau saya terapi banyak, tapi saya konsumsi herbal? Herbal belum tentu membantu kita. Kenapa? Tubuh kita butuh istirahat, teman-teman sekalian. Sebagai contoh saja, motor. Motor itu kalau teman-teman pakai terus, nanti ada namanya overheat. Sudah mau habis bensinnya, isi bensin lagi. Isi bensin itu seperti kita memberikan suplemen kepada tubuh kita. Herbal kah, apakah ya. Tapi jalan terus itu, mesinnya akan soak nanti. Cepat soak nanti. Ya. Maka istirahat sajalah ya. Kalau sudah saya punya guru dengan saya, dalam sehari itu cukup 6 saja. Belajar dari pasien. 6, kadang 5. Saya waktu itu diizinkan diam di rumah beliau, itu dalam sehari paling cuma 5 pasien. Tapi dari pagi sampai sore. Kita beliau belajar di situ. Jadi setiap pasien itu dapat pelajaran baru. Dan beliau juga tidak capek-capek banget. Sehingga usia 40 itu seperti anak kuliahan masih segar banget. Kemudian selanjutnya, membau. Apa saja yang kita bauin? Yang pertama ada nafas bau. Nafas bau ini menggambarkan pencernaan yang buruk. Jadi kalau nafasnya sudah bau, hati-hati pada pemilihan makanan yang berperasa berpengawet. Karena perut sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, atau pada kasus lain memang kesehatan mulut yang buruk, karies gigi, atau kerak pada gigi, atau gigi yang berlubang. Tapi beberapa kasus, orang yang giginya berlubang kadang nggak berbau. Saya punya keluarga itu giginya berlubang sekitar 6 atau 7. Tapi nafasnya nggak bau. Termasuk yang belajar, sama-sama belajar dengan kami, sangat menjaga yang namanya pola makan. Seenak apapun, kalau saya pribadi, makanan itu, kalau memang ini tidak bisa membentuk materi dasar tubuh saya, maka saya cenderung tidak memakannya.
mencicipi. Mencicipi itu tidak boleh sampai kenyang. Tapi kalau mencicipi sampai habis satu mangkok kalau makan. Nafas berbau asam. Nah, ini sering ya teman-teman. Nafasnya itu berbau asam. Asam itu bikin kita tuh hidung kita gak nyaman. Kalau bau kita sudah tahu bau ya, tapi kalau asam itu buat kita tuh jadi nggak nyaman. Ini makanan yang tidak tercerna. Maka bisa dipastikan terjadi masalah pada organ cerna, gastrointestinal, baik dari eh, lambung, usus besar, usus halus. Ini biasanya sudah terjadi masalah. Bau badan itu adanya lembab panas pada tubuh. Bau badan itu adanya lembab panas pada tubuh. Nah, ini minuman-minuman yang basah bisa masuk di sini. Ya, di sini banyak ya minuman-minuman yang dihadirkan untuk kita basah dari banyak merek lah ya. Ini bisa bagus ya. Atau banyak makan buah ini juga sudah sangat membantu, murah. Atau olahraga, nah ini malah lebih sehat lagi olahraga. Kemudian hidung mengeluarkan bau, hidungnya meler. Ini biasanya pada ada panas di paru-paru atau kelembaban di limpa dan perut. Nah, ini catatan penting teman-teman sekalian bahwa limpa dan perut kita itu akan sangat sering kena yang namanya kelembaban. Kenapa? Karena makanan kita hampir semuanya lembab. Contoh misalnya buah melon, lembab dingin. Buah durian, lembab panas. Daging kambing, lembab panas. Daging sapi, lembab yang cenderung dingin. Susu onta lembab panas, susu kuda lembab dengan panas dominan, kemudian susu sapi lembab dingin dominan, susu kambing lembab dan hangat. Lembab, maka makanan kita sejatinya lembab. Lembab yang normal membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Lembab yang berlebihan menjadikan tubuh kita lemah dan lesu. Baik, sampai di sini dulu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan saya buka 5 pertanyaan saja. Singkat-singkat ya. Setelah itu kita masuk kepada anamnesa. Ini juga ada banyak. Silakan teman-teman sekalian. Barakallahu fiik. Jadi, kalau tidak ada, saya coba lihat di chat dulu ya. Oh, ini saran saya. Tadi di awal saya menyampaikan kalau ini saya sedang berada di rumah sahabat saya dan kemungkinan suaranya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan seksama. Nanti insya Allah rekamannya akan kita share lagi. Maaf ya. Tapi teman-teman masih bisa mendengar kalimat-kalimat yang saya sampaikan ya? Oh, nggak kedengaran sama sekali. Lanjut Ustadz, lanjut. Baik, alhamdulillah. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita lanjut kepada anamnesa. Ya, Bun, itu adalah anamnesa. Anamnesa itu apa? Anamnesa atau anamnesis adalah teknik bertanya ya dalam dunia medik, dan saya rasa di dunia kesehatan manapun akan dipelajari yang namanya komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik itu adalah menggabungkan analisa dalam bertanya, menggabungkan etika dalam bertanya juga, dan menggabungkan etiket dalam tata cara bertanya. Kami dulu saya kebetulan di keperawatan ya, sampai pada cara duduk pun kita diajari sebagai sebuah etika dan etiket. Duduk, cara duduk, cara menyampaikan pertanyaan, cara menatap pasien.
ketika itu anak-anak bagaimana cara menatapnya, orang dewasa bagaimana cara menatapnya. Kebetulan saya waktu itu menjadi instruktur keperawatan dalam dunia anamnesa. Saya kalau diminta untuk anamnesa begini saya senang. Karena banyak informasi baru yang bisa kita pelajari daripada pasien. Lembar keperawatan kami dalam anamnesa teman-teman tidak kurang lebih saya waktu itu ada sekitar 6 sampai 7 lembar. Hasilnya saya bisa kumpulkan sampai 10 lembar anamnesa aja itu untuk menentukan 1-2 diagnosa. Jadi anamnesa tuh banyak ya teman-teman. Kadang-kadang saya agak apa ya, ya mungkin kita belajar lagi lah ya. Ada yang bertanya mengirim saya keluhannya ini dan itu, kemudian langsung mungkin karena saya basicnya di kesehatan ya, kaget saja karena kami untuk asma saja itu ada banyak diagnosanya. Dari bersihan jalan nafas, dari pola nafas, itu ada anamnesa sendiri-sendiri untuk menentukan sebuah diagnosa. Ya. Sama di tradisional di Tibun Nabawi juga sama. Baik. Teknik bertanya kepada pasien tentang penyakit untuk difahami proses patologinya atau patologi yang sedang terjadi. Patologi itu seperti proses perjalanan penyakit. Penyakit apapun akan timbul daripada setelah terjadinya proses penyakit. Jadi menentukan terapi juga perlu proses pembelajaran untuk menentukan terapi yang tepat. Ini kita sama-sama belajar tentunya. Anamnesa harus dilakukan dengan sistematik berdasarkan keluhan utama. Jangan lupakan tanyakan keluhan apa yang dirasakan saat ini. Oh, saya batuk. Baik, kirimkan foto lidah. Kemudian kita cross check antara keluhan utama dengan lidahnya saat ini. Atau teman-teman yang menggunakan diagnosa telapak tangan, konfirmasi dengan keluhan utamanya. Ini benar nggak gitu ya? Karena nanti ada batuk yang hanya karena kurang minum misalnya, jadi kita nggak perlu seperti itulah kira-kira ya. Dan disesuaikan dengan diferensiasi sindrom. Dan anamnesa ini mencakup pertanyaan yang luas mengarah pada keluhan utama. Keluhan utamanya batuk. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu sudah tersusun di dalam benak, kita bakal nanya apa sama pasien itu. Untuk menguatkan dia ini benar-benar batuk yang sesungguhnya atau batuk yang tidak. Batuk yang dari jantung, batuk yang dari paru-paru, batuk yang dari liver, batuk yang dari ginjal. Seperti itulah ya anamnesa. Baik, apa saja yang akan kita anamnesa secara tradisional medicine? Demam salah satunya. Kita melihat demam. Demam ini teman-teman perlu difahami bahwa demam ini adalah gambaran dari perlawanan antibodi tubuh dengan penyakit yang datang dari luar yang menginvasi tubuh. Demam secara TCM adalah penyakit yang menyerang atau penyakit yang mulai masuk ke dalam perikardium atau selaput jantung. Yang mulai masuk pada selaput jantung. Mudahnya demam itu adalah kita mulai kena penyakit. Saya pribadi, saya biasanya biarkan demam sampai 3 hari. Tapi kalau demamnya terlalu tinggi sampai menyentuh angka 39 mau ke 40 hiperpereksia, maka kita segera turunkan demam itu. Dengan cara apa? Mandi atau dikompres atau minum air yang banyak atau minum sejenis paracetamol atau juga bisa menggunakan sambiloto. Ada beberapa tipe demam. Demam dan menggigil. Baik, saya langsung ke sini saja ya. Anamnesa demam. Baik, demam tinggi dan berkeringat. Demam tinggi disertai berkeringat yang berlebih, tapi dia tidak menggigil. Ya, dia demam tinggi dan berkeringat tanpa menggigil. Ini adalah sindrom panas dalam. Ini di bekam seluncur, di bekam basah ini masih bisa ya. Ada yang demam dan berkeringat
tapi di malam hari saja, serta lidahnya berwarna merah. Maka ini panas dan kekurangan cairan, kekurangan unsur dingin. Ini masih bisa makan semangka. Saya waktu itu sedang perjalanan dari NTB ke Jogja, teman-teman sekalian, di WA sama teman saya. Anak dia bilang anaknya kena observasi tipoid ya dari salah satu dokter yang juga teman saya. Tapi dokter itu tidak menyarankan makan semangka. Kebetulan saya dibawain semangka nih. Saya katakan saja apa namanya, ikuti saran dari teman saya itu, dari dokter. Kemudian saya jelaskan apabila putra jenengan itu demam berkeringat, kemudian lidahnya merah, ini masih boleh makan semangka. Biasanya kalau demam tipoid itu, biasanya yang sering saya dapati itu lidahnya pucat, sehingga beberapa buah-buahan dan cenderung buah-buahan tidak disarankan. Kenapa? Karena pucat, tambah dingin nanti. Kelengkeng, nah ini masih bisa masuk, rambutan masih bisa masuk. Ada unsur kepada hangat. Ceritanya seperti itu ya. Baik, demam disertai dengan konstipasi atau susah buang air besar, ditambah lagi dengan nyeri di bagian abdomen. Abdomen itu teman-teman ada 4 kuadran ya. 1, 2, 3, dan 4. Di atas pusar dan di bawah pusar itu masih masuk abdomen. Ya. Sindrom panas pada lambung dan usus besar. Konstipasi itu nanti ada tipe dingin, ada tipe panas. Ya, tipe dingin itu susah buang air besar, tapi BAB-nya nggak kering. Kalau dia tipe panas, biasanya BAB-nya itu kering dan berbau yang sangat tajam. Kemudian ada ini banyak makan buah pepaya. Ini insya Allah demam dan konstipasi setelah di abdomennya bisa berkurang dengan signifikan. Kemudian tanpa demam, gigil aja nih tapi nggak demam, Pemkot 35 bahkan misalnya ya. Maka ini sindrom dingin akibat kelemahan yang tubuh, kelemahan unsur panas pada tubuh. Ini habatus sauda, polis, ini mantap, ini bisa masuk. Kemudian demam ringan tanpa keringat, demam ringan, demam biasa, ini sindrom luar angin, tapi sifatnya dingin. Jadi nanti teman-teman kadang-kadang kita bisa demam karena masuk angin pada cuaca dingin. Kita juga bisa demam karena masuk angin pada cuaca panas. Teman-teman bisa rasakan aja ya. Kemudian ada demam tinggi tapi berkeringat. Maaf, demam tinggi dan juga berkeringat. Maka ini adalah sindrom dari luar yang bersifat angin dan panas. Yang ini tubuh dihangatkan, dia demam, tapi kok dihangatkan terapinya. Kenapa? Karena dia masuk anginnya tipe dingin pada cuaca yang sedang dingin. Saya beberapa waktu lalu ini demam teman-teman sekalian, tapi dingin. Saya tidak berkeringat, sehingga saya bisa berjemur di sinar matahari siang jam 12 kurang lebih. Kadang-kadang jam 1 saya berjemur membuang angin dingin. Tapi kalau demam tinggi berkeringat karena angin panas, maka ini dibekam seluncur, minum air yang adem-adem. Kemudian ada demam berkeringat di malam hari. Maka ini sindrom panas di dalam dan kekurangan yin. Mirip-mirip dengan ini tadi ya, poin yang kedua. Kemudian yang terakhir ada berkeringat yang spontan. Berkeringat spontan dengan badan lesu. Ini gampang berkeringat nih, biasanya keringatnya dingin dan gampang letih. Maka ini Ci, tubuh lemah. Obatnya apa? Nggak usah mikirin minum apa dulu. Ini istirahat. Istirahat ya. Bed rest ya. Istirahat total. Pokoknya istirahat, tidur. Seperti itu ya. Yang berkeringat spontan tapi dingin dan badannya lesu, maka istirahatlah segera.
Kemudian ada anamnesa demam lagi, merasa demam di pagi hari, maka ini ada kelemahan organ empedu. Ini berhubungan dengan liver, yang berhubungan dengan hati. Jadi ini biasanya karena hati yang terlalu ekses, hati yang jiwanya yang tidak bisa diolah, banyak target, ada tekanan-tekanan, biasanya akan melemahkan empedu. Pada akhirnya ini bisa menyebabkan batu empedu sampai kepada masalah-masalah pada saluran kemih. Kemudian yang lainnya ada demam tapi kok di sore hari saja. Demam tapi kok di sore hari. Ini menandakan kekurangan cairan disertai dengan kelembaban yang bersifat panas. Lembab tapi panas. Baik. Bagaimana kita melihat lembab dan tidak? Itu pada lidah itu ada semacam apa namanya warna kuning tebal, itu berarti lembabnya panas teman-teman. Kalau lembab putih, maaf, berwarna putih dan tebal itu lembabnya lembab dingin. Lembab dingin dihangatkan, lembab panas didinginkan, dan lembab selalu harus dikeringkan. Lembab dingin bisa dikeringkan dengan habbatus sauda paling gampang. Lembab panas bisa dikeringkan dengan sambiloto. Dasarnya sambiloto ini bisa masuk pada lembab. Kemudian ada demam tanpa rasa dingin, demam murni. Ini karena memang panas tubuhnya. Dan ini biasanya pada penyakit akut, penyakit baru. Kemudian merasa dingin, tapi tidak demam. Dingin, tapi nggak demam. Tidak menggigil juga nih. Ini tubuh sedang mengalami kekurangan panas. Ini biasa pada penyakit kronis. Nah, ini penyakit kronis. Merasa dingin, tapi nggak demam. Baik. Kemudian ada demam, maaf, ada tungkai yang terasa dingin. Ini kekurangan panas. Jangan banyak makan buah. Ya, yang sering tungkainya merasa dingin, ini tidak makan buah. Kurangi minum gamat. Gamat itu cenderung dingin. Mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Setahu saya dingin gamat. Nah, dia jalannya juga lambat. Susu juga dikurangi nih teman-teman yang terasa dingin di area tungkai. Kita khawatirnya nanti jadi rematik, ya, rheumatoid arthritis RA. Baik. Kemudian panas, tapi di area perut dan dada. Perut dan dada. Ini adalah akumulasi panas dalam. Banyak makan buah, ya, sayur. Kemudian berkeringat hanya ada di dahi saja. Ini menandakan tubuh sedang melawan infeksi. Istirahat, makan makanan yang bergizi, cukup air minum, stretching, hindari tugas berat dan mikir terlalu banyak. Berkeringat di tangan dan kaki. Berkeringat di tangan dan kaki. Termasuk nanti ada di telapak kaki. Ini maaf, telapak tangan dan kaki. Kekurangan yin jantung. Obatnya bagaimana? Istirahat, minum air yang segar-segar. Kekurangan yin jantung ini biasanya disebabkan oleh panasnya liver. Liver yang panas memanaskan jantung sehingga panasnya jantung mengkonsumsi yin jantung. Yin jantung ini teman-teman berasal dari yin jantung ini dipastikan keberadaannya oleh yin ginjal. Ini pembahasan using ya, saya tidak terlalu panjang ke sana. Tetapi seperti itulah ya, harus banyak minum air putih.
Air putih biasa saja ya, sudah cukup membantu. Dan berkeringat sebelum tidur, tapi hilang saat bangun tidur, ini kekurangan yin tubuh. Maka banyak makan, cukupkan maaf, air dicukupkan ya. Sayur, serat juga harus dicukupkan. Selanjutnya kita menganamnesa nafsu makan seseorang. Nafsu makan seseorang. Baik. Apa saja nafsu makan berkurang sehingga badannya kurus, atau orang kurus nafsu makannya nggak ada, fesesnya juga encer sehingga badannya menjadi lemas, lidahnya gemuk dengan lapisan tebal dan lengket. Nah, lapisan-lapisan yang tebal dan lengket pada lidah itu sudah dipastikan adanya defisiensi C limpa atau limpanya lemah, perutnya lemah. Makanya nggak hati-hati makan gorengan ini, saya sampaikan saja ya. Hati-hati makan gorengan. Lengket. Baik, saya coba tanya kepada teman-teman. Makanan-makanan yang bersifat lengket, ya. Ada yang bisa memberikan contoh makanan yang lengket teksturnya? Ada yang mau membantu? Permen Ustaz. Permen, betul. Apalagi Gorengan Ustadz, gorengan, ketan, dodol. ya semuanya. Kalau dari herbal apa saja yang lengket biasanya? Oh ya, banyak ya. Itulah ya yang lengket-lengket ini tidak boleh dulu ya pada kondisi defisiensi C limpa. Tandanya apa? Lidahnya berparit, lidahnya pucat, putih, dan bertapal gigi. Ini hati-hati ya untuk mengkonsumsi yang lengket-lengket. Baik, rasa lapar, rasa haus, tetapi badannya kurus. Lapar terus, sering lapar, sering haus, tapi kok badannya kurus. Ini sindrom panas pada lambung. Maka ini dibekam enak nih, dibekam satu titik saja sudah cukup. Sebenarnya satu titik saja sudah cukup. Pada titik lambung organ itu berada di sebelah kiri. Kemudian ada rasa haus. Nah, sindrom kekurangan yin. Kemarin kita sudah sampaikan ya, haus itu datang dari paru-paru yang kering. Haus banget berarti paru-parunya panas dan kering. Kemudian ada mulut yang pahit, rasa mual, dan nyeri di area hipokondrium. Ini biasanya karena stagnasi pada hati. Sebentar. Daerah hipokondrium itu, teman-teman mungkin ada yang bertanya, daerah hipokondrium itu berisi di bagian, ada beberapa sih sebenarnya hipokondrium itu. Secara gampangnya area perut lah ya. Di situ masuk di area hati, ginjal, empedu, bagian usus, semuanya ya area hipokondrium. Ini adanya stagnasi C hati. Baik, stagnasi C hati ini selalu berkaitan dengan emosi. Selalu berkaitan dengan emosi. Makanya pesan Nabi kita SAW itu kalau nggak sabar ya syukur. Kenapa? Supaya tidak terjadi stagnasi ci. Baik. Kemudian selanjutnya kita menganamnesa makan dan minum. Kita coba lihat poin-poinnya. Ketika seseorang haus, tapi suka makanan dingin beres, maka dia sedang mengalami panas internal, panas dalam. Baik. Ketika seseorang haus, tetapi suka minum yang hangat-hangat,
maka dia sedang mengalami dingin internal. Akan diperkuat lagi ketika seseorang haus berada di musim dingin, tetapi dia tetap mencari yang hangat, maka ketika seseorang berada di musim dingin, tetapi ketika dia haus, dia suka mencari yang dingin, maka panas internalnya double. Seseorang di musim panas, haus, lantas mencari air-air yang hangat, maka ada dingin double di tubuhnya, dingin morakab. Sehingga pengobatannya pun berlawanan, konsep yin dan yang tadi. Kalau panas maka didinginkan, kalau dingin maka dihangatkan. Kemudian kondisi ketiga, orang itu ada yang haus, tapi malas sekali minum. Dia merasa haus, tetapi malas minum, malas untuk mencari air. Maka ini ada panas dan lembab pada limpa dan perut. Perut besar dan perut kecil. Kalau bahasa Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Parahnya lagi teman-teman, nanti dia sudah tidak bisa merasakan haus lagi. Tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, kulit kering, tapi nggak haus. Nah, ini sinyalnya sudah mati. Ini agak repot ini untuk diperbaiki, tetapi harus dicekokin makan, minum yang banyak. Biasanya orang tipe ini itu minum banyak, pipis juga banyak. Ini kita sebut dengan fenomena gurun pasir. Ini harus dilembabkan, harus digerakkan. Banyak makan buah. Kemudian rasa pahit di mulut. Maaf, indera pengecap tumpul. Nggak bisa ngerasakan rasa. Ini pada COVID waktu lalu, itu banyak yang kehilangan indera perasa. Sehingga menandakan lemahnya limpa dan perut. Oleh sebab itu, kami di TCM, ini dikuatkan oleh guru kami, yang beliau juga seorang apoteker farmasi. COVID waktu lalu menyerang limpa. Kita tahu bahwa limpa ini kalau kita jelaskan secara usin ketemu nanti. Sehingga beliau, guru saya itu sudah kayaknya bersahabat sekali dengan COVID. COVID mau kemana nyerangnya, beliau buat obat sendiri. Sehari, 2 hari, 3 hari sembuh. Gitu saja. Sampai yang varian terakhir juga beliau kena. Beliau buat ramuan sendiri. Karena sudah tahu arahnya kemana. Dari diagnosa lidah dan tanda gejala, tinggal buat ramuannya. Nggak pakai apa-apa ya. Saya tidak terlalu banyak, paling ramuan 1 atau 2. Kemudian rasa pahit di mulut. Makanan ini tidak tercerna dalam organ cerna. Jadi kalau kita merasakan pahit di mulut kita ketika makan, maka pencernaan kita sedang bermasalah. Segera cari solusi. Makan buah, paling tidak itu ya, buah dan serat. Kemudian kalau merasa manis di mulut, ini ada lembab panas di area limpa dan perut. Saya rasa ini agak jarang sih, tapi ada kita temukan. Kemudian memilah-milih makanan. Orangnya tuh milah-milih, sulit makan. Dikasih ini nggak mau, dikasih itu pun tidak mau. Ini biasanya adanya parasit dalam tubuh. Ini harus hati-hati juga nih. Kita tanyakan ya teman-teman ya. Jangan kalau makan pilih-pilih nggak. Oh, saya kalau nggak ini nggak mau makan. Sudah dikasih itu pun nggak selera. Nah, ini artinya kumpulan parasit pada tubuhnya. Habatus sauda cenderung juga bisa masuk di sini. Sambiloto dan lain sebagainya ya. Untuk membasmi parasit. Silakan teman-teman herbalis nanti bisa menambahkan apa saja untuk membuang parasit dalam tubuh. Yang jelas parasit itu tidak suka hawa panas. Mudah lapar. Mudah lapar itu selalu menandakan panas pada pencernaan. Panas pada perut. Serta pencernaan yang tidak sempurna elektabilitasnya. Kembung setelah makan. Kembung setelah makan ini menandakan adanya lemah pada organ limpa lambung dan adanya sumbatan pada kantung empedu. Jadi kalau kembung setelah makan jangan dianggap remeh secara TCM ya. Kenapa? Kita khawatir ada sumbatan pada kantung empedu. Sumbatan tadi apabila tidak dibereskan maka dapat menyebabkan
pembekakan pada kantung empedu atau infeksi kandung empedu, bahkan sampai kepada batu empedu. Selanjutnya kita akan melihat yang namanya BAB. Susah BAB dengan feses yang kering ini menandakan sindrom yang panas, penyakit panas ya, dan kekurangan cairan. Kemudian diare dengan feses yang lembek, BAB-nya lembek, ini sindromnya dingin. Dan adanya kelemahan pada organ limpa. BAB itu selalu berhubungan dengan limpa dan paru ya teman-teman. Jadi kemarin ada yang bertanya tentang apa namanya itu colon cleansing ya. Sebenarnya cukup menguatkan limpa dan paru. Saya pernah tanyakan ini kepada salah seorang dokter, teman saya SD ya, beliau jadi dokter. Seberapa bagus sih colon cleansing itu? Secara sudut pandang medis tidak baik ketika dilakukan sering. Kenapa? Karena memaksa otot atau memaksa usus besar itu membuang kotoran pada dirinya. Padahal kotoran itu masih dipakai, teman-teman sekalian. Kotoran itu masih dipakai, kecuali yang ada di sigmoid itu cenderung tidak lagi digunakan. Tetapi colon cleansing itu bisa membersihkan sampai kepada descendant dan transversal. Dan pada usus besar itu masih dilakukan penyerapan elektrolit terakhir. Sampai kalau dibuang tuh benar-benar udah ampas banget. Jadi kalau dipaksa keluar, maka akan melemahkan, pada akhirnya akan melemahkan organ peristaltik daripada organ usus besar. Demikian. Feses berdarah adanya sindrom panas. Feses yang ada darahnya ini ada panas lembab pada usus besar. Ya, maka cukupkan serat dan buah saja dan dinginkan hati. Bagaimana caranya? Cukup minum air putih itu sudah pasti. Kemudian coba konsumsi yang namanya bubur talbina. Dan teman-teman bisa mengambil titik pada organ liver sebelah kanan untuk bekam. Bisa juga di fasdu, silahkan. Kemudian di liver nomor 3. Nanti teman-teman bisa lihat di Google ya, liver nomor 3 letaknya di mana, itu bisa digunakan. Kemudian fesesnya bau banget, bau busuk, maka ini sindrom panas pada usus besar. Sindrom panas pada usus besar. Maka silahkan bisa diberikan sambiloto misalnya. Feses hitam, ini adanya perdarahan pada lambung. Feses hitam, perdarahan pada lambung. Sebagai tambahan, feses yang berbentuk seperti kotoran kambing dikhawatirkan terjadi atau akan terjadinya kanker di dalam pencernaan usus besar. Ya. Kotoran seperti kotoran kambing begitu ya, itu adanya bakal kanker di dalam tubuh seseorang. Ini pernah dibahas oleh guru kami, Dr. Agus Rahmadi, Hafizahullah Ta'ala, dan Profesor Dr. Jim, PhD, Hafizahullah Ta'ala. Kemudian ada BAK, ya, anamnesa pada BAK. Urin yang kuning dengan jumlah yang sedikit, ada panas dalam dan kekurangan darah, kekurangan cairan. Urin yang jernih juga banyak, ini sindrom dingin. Nah, ini yang sudah urinnya banyak, sindrom dingin, ini jangan diberikan buah yang terlalu dingin. Buah yang terlalu banyak. Saluran hijau yang terlalu banyak ini juga harus dikurangi. Kenapa? Karena ini sudah berhubungan dengan kelemahan ginjal. Tawaran-tawaran daripada air yang bersifat basah ini juga dikhawatirkan akan melemahkan ginjal secara basah dingin. Basah masuk ke dalam kategori yin. Demikian secara sudut pandang tradisional Chinese medicine. Kemudian urin yang kuning
disertai dengan rasa nyeri, ini ada stagnasi qi di kandung kemih. Silakan nanti bisa mengambil jalur-jalur meridian di kandung kemih atau dilakukan totok pada area kandung kemih di bagian belakang. Tepatnya nanti di area koksi ya dan lumbal sakrum maksud saya di bagian bawah. Kemudian ada anuria, tidak bisa buang air kecil ya. Ini kegagalan yang ginjal. Yang dan ci ginjal. Ini ginjal udah lemah. Kemudian ada enuresis nokturnal, ini dari kelemahan ci ginjal. Apa yang kita bisa lakukan ketika ci ginjal kita lemah? Mangga silahkan teman-teman bisa menggunakan misalnya Li Wei Di Huang Wan untuk yin ginjal. Kemudian telur ayam kampung ini juga menguatkan ginjal. Kemudian dari biji-bijian juga dapat menguatkan ginjal. Ini masih ada 15 slide. Saya rasa waktu kita tidak cukup. Teman-teman bisa open mic. Saya ingin bertanya teman-teman semua. Apakah mau dilanjutkan lagi secara ngebut ini atau mau dibuatkan Zoom berikutnya? Arti dari istilah syik dan syuk itu apa? Ini berlebih dan kurang. SHI itu artinya adalah berlebih. X dan U itu artinya kurang, kekurangan. Baik, Assalamualaikum. Pada kondisi yang seperti apa saja, seorang klien atau pasien bagus untuk dilakukan bekam basah dan pada kondisi yang bagaimana pula selain kelemahan energi tadi, seorang tidak baik untuk dilakukan bekam basah. Izin saya menjawab dengan jawaban daripada Syekh Muhammad Musa Arun Nasr. Sebagaimana bekam itu adalah ikhrajud dam yang bergejolak, maka pada kondisi panas dan lembab ditandai dengan lidah yang merah. Ditandai dengan lidah yang merah. Pada diagnosa nadi, kita dapati nadi yang pulsnya itu kuat, keras. Dan bekam tidak dilakukan pada kondisi dingin. Dengan tanda gejala badannya cenderung dingin, lidahnya pucat, tidak anemis atau matanya juga cenderung pucat. Itu tidak dilakukan bekam basah. Dan bekam itu sebenarnya menggunakan teknik syarotah sesuai dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa syarotati mihjamin, sayatan daripada pena bekam atau sayatan pisau bekam. Baik. Izin bertanya, apa bisa seorang itu memiliki ciri lebih dari satu bentuk tubuh seperti yang dijelaskan tadi? Dalam empat unsur, teman-teman, seseorang minimal dua. Jadi nanti ada yang dominan, ada yang subdominan. Kalau dari lima tipe tubuh tadi, sependek pengetahuan saya, itu bisa, misalnya seseorang tipe kayu, secara tubuh dia tipe kayu, kemudian sedikit masuk kepada tipe api, tapi jiwanya panas. Ini pembahasannya keempat unsur. Siapa ini Mbak Indah ya? Tapi yang jenengan sampaikan bisa, namun jarang. Bisa, namun jarang. Tapi kalau sifat itu bisa. Ada orang yang tipenya tipe melankolis, bukan ke yang lainnya. Ini pembahasannya berbeda. Secara umum saya jawab secara singkat saja, itu bisa terjadi ciri lebih dari satu. Baik. Ini dari Mas Alha.
gambar alha ya ini ya. Dibuatkan Zoom selanjutnya. Ini kalau ada yang minta tiga orang yang minta, insya Allah kita coba buatkan. Kalau sudah cukup nanti insya Allah bisa kita sambung dengan diskusi ya. Karena semua yang saya buatkan di sini apa namanya intisarinya saja. Baik. Kalau tidak memberatkan, oh sudah dua nih, masya Allah. Satu lagi, oh malah banyak nih. Baiklah kalau gitu nanti insya Allah kita coba buatkan Zoom baru ya. Nanti saya informasikan kembali. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, kalau pingsan sampai 5 jam, itu kenapa? Lidah merah, tangan dan kaki berkeringat. Suara saya sudah habis. Sebentar. Baik, pingsan sampai 5 jam. Lidahnya merah, tangan dan kaki berkeringat. Ada riwayat jantung. Jantungnya sedang beristirahat. Jantungnya sedang beristirahat. Merah menandakan panas. Merah menandakan panas, namun dikatakan kaki berkeringat. Ini biasanya dari kelemahan dari limpa dan lambung. Ada disharmoni ini antara jantung dan limpa. Atau bisa terjadi karena kelemahan organ limpa, lemahnya limpa yang terlalu drop menyebabkan tubuh kehilangan kesadaran sehingga terjadi yang namanya pingsan. Walaupun secara medis pingsan itu teman-teman bisa diakibatkan karena kekurangan oksigen. Jelasnya kekurangan oksigen ini secara TCM dan tibun nabawi itu dari kelemahan limpa karena limpa tidak mampu membuat darah baru. Sedangkan sel pengangkut oksigen itu mengalir di dalam darah dan dia juga terbentuk menjadi salah satu komponen darah. Jadi lemah limpa ini bisa bikin sel-sel tadi tidak bereaksi atau malah tidak terbentuk. Begitu ya. Semoga terjawab ini dari Mas Hadi. Mohon diulang, jenis herbal apa saja yang dikategorikan dingin dan panas? Maaf, tadi tidak sempat menangkap secara keseluruhan. Ini 4 unsur kita bermain. Pada dasarnya, teman-teman sekalian, herbal yang bersifat panas itu seperti habbatus sauda, kemudian apa namanya madu, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim juga, dan Syekh Muhammad Musa Al-Nasr juga menyebutkan hal yang sama. Herbal-herbal panas memberikan efek hangat pada tubuh, kemudian terkadang menciptakan rasa berkeringat, termasuk juga diantaranya adalah jahe, kemudian merica, ya, cabai, termasuk herbal dia, dan semisal itu. Yang dingin itu masuk kepada herbal yang membuat kita ingin pipis lebih sering, seperti sambiloto, meniran, dan cenderung rasanya pahit. Kalau yang panas itu cenderung rasanya pedas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk batuk pilek berdahak karena influenza, bolehkah makan buah? Kalau boleh, buah apa saja? Terima kasih. Barakallahu fikum. Baik. Batuk dan pilek. Saya coba memberikan gambaran kepada teman-teman. Kalau pileknya itu dengan hidung yang meler, ini biasanya karena faktor angin dingin. Kalau hidungnya meler, pileknya meler, hidungnya, maka ini sindromnya sindrom dingin. Maka carilah herbal yang menghangatkan tubuh, seperti seduhan jahe, seduhan sereh,
habbatus sauda yang dicampur dengan air hangat, saffron itu juga termasuk panas, pelancar darah dia. Tetapi kalau hidungnya tersumbat, ya, kalau hidungnya tersumbat, maka ini cenderung karena faktor panas. Maka buah cenderung bagus untuk dimasukkan pada tipe ini. Sekarang ke batuknya. Batuk yang keras karena panas, batuk yang tidak keras karena dingin, batuk yang berdahak karena adanya kelemahan limpa. Maka kasus-kasus seperti ini saya biasa menyarankan untuk minum seperti ginseng, ya, atau habbatus sauda itu juga masih bisa masuk. Kalau saya pribadi sangat sering menggunakan huangci. Murah soalnya huangci itu kalau di Shopee, maaf, sekitar 100 ribuan lah ya. Itu yang sudah jadi. Barakallahu fiikum. Baik, ada lagi yang ingin bertanya teman-teman, ini sekitar 6 menit lagi di jam saya. Kelas kita selesai untuk malam hari ini dan insya Allah saya buatkan Zoom baru untuk menyelesaikan amanah ilmu kita pada tema 4 pemeriksaan ini. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Saya ada yang ingin bertanya? Baik. Sinusitis itu bertipe dingin ya. Baik. Sinusitis kalau di dunia medis sesuatu yang berakhiran tis itu biasanya karena adanya infeksi. Infeksi yang terjadi pada area sinus. Infeksi secara TCM itu cenderung sifatnya dia panas. Sinusitis cenderung bersifat panas sehingga beberapa herbal disarankan menggunakan sesuatu yang bersifat dingin dan mengeringkan. Dingin dan mengeringkan itu cenderung sifatnya pahit. Misalnya Sanjoto ya. Kemudian herbal-herbal lainnya yang rasanya cenderung pahit. Sinusitis juga masih bisa dibekam di area kiri dan kanan ini masih bisa dibekam, kemudian di area cervical juga bisa dibekam, di al-kitain bisa dilakukan pembekaman. Sinusitis ini saya dulu pernah mengalami ini. Ini dengan rajin olahraga dan nafas paru, alhamdulillah ternyata cukup mudah dia sembuh. Intinya adalah menghindari yang panas-panas. Nah, itu dia. Baik, silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, saya akan tutup dengan beberapa poin. Untuk bersin-bersin karena alergi gimana? Secara medis harus hindari sebab alergi itu muncul. Kalau secara tradisional Chinese medicine, maka panjenengan dapat menguatkan organ ginjal dan bersihkan paru-parunya. Caranya bagaimana? Pola makan dibenerin. Kenapa? Karena limpa itu bertetanggaan dengan kedua organ ini. Limpa bertetanggaan dengan ginjal, ginjal juga bertetanggaan dengan limpa juga bertetanggaan dengan paru-paru. Alergi selalu dikaitkan, kalau dalam ilmu tabib ya, selalu dikaitkan dengan tidak bersihnya pencernaan. Tidak bersihnya pencernaan. Tadi semoga masih diingat, pencernaan yang tidak bersih itu biasa menyebabkan bau badan dan nafas yang cenderung asam. Ya. Sehingga alergi bersihkan dan perbaiki pola makan pastinya. Kemudian kuatkan paru-paru, hangatkan ginjal.
Mudahnya bagaimana? Rajin-rajinlah berjemur di sinar matahari pagi, mulai untuk menghindari makanan-makanan yang enak di lidah dengan kadar nilai yang rendah. Insya Allah bisa dipahami ya. Diagnosa batu ginjal masih ada setelah operasi gimana? Baik, batu ginjal, semua batu itu berasal dan berawal dari liver yang panas. Ya, kita ulangi lagi, batu itu berawal dari liver yang panas. Banyak ya herbalnya, misalnya seperti kumis kucing, kemudian gempur batu, itu juga biasa digunakan. Sumbernya ada di liver, maka jangan lupa mengambil titik di liver. Barakallahu fikum. Apakah demam boleh dibekam basah plus infrared? Demam kedingin dengan asam menggigil itu masih bisa dilakukan bekam basah dan di infrared. Infrared itu kan memasukkan panas ya teman-teman. Maka kalau demamnya tipe panas, ya, maka cukup dibekam saja. Kalau saya sih dibekam di titik liver dan jantung dulu aja di dua itu. Kenapa? Khawatir demamnya langsung drop menjadi menggigil. Tadi kita sebutkan apabila menggigil maka tubuh sedang mengalami dropnya imun. Saya ulangi lagi, kalau demamnya tipe panas, maka silahkan dilakukan bekam basah tanpa di infrared. Kalau demamnya tipe dingin, merasa demam tapi kok menggigil, ya, merasa demam tapi menggigil, atau merasa demam tapi ditem ketika dilakukan tem pengukur suhu tubuh itu dia nggak demam di kadar atau di angka 36 misalnya masih normal lah, tapi dia panas badannya, maka itu dilakukan bekam seluncur, tidak bekam basah dan boleh di infrared. Mudah-mudahan bisa difahami. Saya rasa sudah habis teman-teman sekalian. Mohon izin ya, beberapa menit lagi untuk menyampaikan beberapa hal. Dalam bahasan kita selalu mengulangi yang namanya sindrom. Sindrom itu teman-teman adalah suatu kata bentuk ya. Sindrom itu sebenarnya adalah kumpulan penyakit ya. Dalam bahasa TCM, sindrom itu adalah model dari suatu penyakit. Sindrom panas, maka penyakit itu dalam tipe panas. Seperti itu. Qi adalah energi vital kita, tenaga kita. Kalau di medis, Qi itu mungkin bisa kita artikan dengan ATP. ATP itu dibentuk di dalam sel, dan ATP itu terbentuk dari perpaduan antara nutrisi dan O2. Itu jadi Qi dia ya, jadi energi. ATP, adenotrifosfat. Kemudian ada yang itu adalah panas, yin itu adalah dingin. Yang itu adalah panas, dan yin itu adalah dingin. Baik, insya Allah besok kita akan masuk kepada anamnesa nyeri, anamnesa tidur, anamnesa keputihan dan haid. Kemudian yang terakhir nanti kita ada palpasi permukaan pada tubuh, palpasi pada telapak tangan, palpasi pada leher, palpasi pada nadi yang kita sampaikan secara ringkas insya Allah. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tentunya sangat banyak sekali kekurangan dan saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan tersebut. Juga saya mohon dimaafkan karena mungkin terlalu cepat dalam menyampaikan karena materi ini sebenarnya sangat banyak sekali. Teman-teman yang mungkin masih bingung dengan penyampaian ini, insya Allah sudah terekam di benak teman-teman dan suatu saat teman-teman akan memahami apa yang telah disampaikan. Bagi teman-teman yang sudah pernah mempelajari ini, maka saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya saja ingin belajar bersama dengan teman-teman semua. Semoga ini
bisa bermanfaat bagi saya pribadi secara khusus dan bagi teman-teman semua dan bagi umat setelah kita nanti insyaallah ta'ala. Harapan saya sebagaimana yang saya sampaikan di grup bahwa ini untuk memandirikan kita teman-teman sekalian. Ketika kita mengalami hal-hal yang kita sebutkan tadi, kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan dan memang kita hidup untuk bisa mandiri. Kemudian dari kemandirian kita bisa sebarkan kepada orang lain sehingga orang lain juga bisa hidup mandiri, menjaga kesehatan mereka secara maksimal. Segala kekurangan saya mohon maaf dan segala kelebihan datang dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini teman-teman dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Syukron Ustaz.